Bismillahirrahmanirrahim. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahi rabbil rabbil alamin. alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa Asyhadu an la asyhadu ilaha anna illallah wa asyhadu Muhammadar anna Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi wa bil rabba wa bil islami dina islami dina wa wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyyan wa nabiyyan wa rasulah rasula wa bil wa bil Qur'ani qur'ani imama wa hukma. imama wa hukma. Rabbi shrah sadri wa Rabbi yassir shrah li li sadri wa yassir amri li amri wa uqdatan hlul min 'uqdatam min lisani lisani yafqahu yafqahu qawli. qawli. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni warzuqni ilma fahma. warzuqni fahma. Asbahna wa Asbahna asbaha wa al-mulku asbaha al-mulku lillahi lillahi walhamdulillahi la walhamdulillahi la syarika lah. syarika lah. La La ilaha ilaha illa huwa wa illallah ilaihi wa ilaihi nusyur. nusyur. Ya, alhamdulillah. Semoga menambah keberkahan Zoom kita pada pagi hari ini ya. Oke, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Hujan nggak di tempat kalian? Di sekolah tidak hujan, hanya mendung saja. Oke ya, semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk Zoom pada pagi hari ini ya. Meskipun mendung, tetap semangat ya, insya Allah. Nah, sudah pada sholat duha belum ini? Ayo cek. Belum. Wah, yang belum nanti setelah Zoom ini bisa yang sudah sholat duha, alhamdulillah hebat ya, anak soleh ya, sip. Oke, seperti yang kemarin sudah Pak Arifin dan Bu Sari sampaikan untuk hari Selasa sampai Jumat memang kita akan ada PDR tidak di sekolah, dan untuk Selasa pagi ini sampai nanti insya Allah sekitar jam 10-an ya. Nah, nanti kalau ada yang tanya, Bu, Zoom-nya sampai kapan? Nah, sebelum ditanya sudah disampaikan dulu. Insya Allah Zoom-nya sekitar sampai nanti jam 10-an ya. Nah, yang akan kita bahas adalah materi IPA tentang magnet ya. Oke, nanti silahkan bisa disimak penjelasannya. Dan Bu Sari ingatkan sekali lagi untuk peraturan kita saat Zoom ya. Ya, tidak mencet sesuatu yang di luar pembelajaran ya. Jadi kalau kalian mau chat, silahkan itu hanya untuk yang berkisar sekitar pembelajaran IPA pada disampaikan, silahkan ya di chat, hanya di chat di Zoom ini hanya digunakan untuk pembelajaran IPA. Oke, anak-anak soli, anak-anak hebat pasti paham ya, sudah dijelaskan sekali insya Allah. Oke, nah mungkin karena agendanya memang hanya tunggal, nah langsung saja ya mungkin ya ke Pak Arifin. Monggo ke Pak Arifin, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Sari atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Sebelumnya Pak Arifin cek dulu keterjelasan suara Pak Arifin. Cek apakah suara Pak Arifin sudah cukup jelas atau terputus-putus? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Kalau jelas Pak Arifin buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak. Mungkin kameranya bisa dihidupkan untuk pembelajaran kali ini. Itu salah satu adab waktu mengikuti kegiatan Zoom ya.
Kalau tidak ada hal-hal yang memang sangat urgent atau penting sekali, bisa dihidupkan kameranya. Biar Pak Arifin itu kalau ngomong ya ada mukanya. Masuk Pak Arifin ngomong cuman hitam, tulisannya cuman Nuha, Lutfi, sama siapa ini yang hitam-hitam. Ya, semua dihidupkan kameranya. Malas pakai jilbab ya, Pak. Aduh, males pakai jilbab. Jangan gitulah. Insya Allah kalau kita niatkan ibadah, kita dapat pahala loh Mbak Nuha. Oke, Ya. udah ya. Malah ada yang gambar kucing ini. Ya, alhamdulillah Hai. anak-anak hari ini kita alhamdulillah anak-anak hari ini kita bisa pembelajaran ya walaupun melalui Zoom. Nggak apa-apa, kita harus tetap semangat agar ke depan kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Oke. Selanjutnya anak-anak kita hari ini akan belajar mengenai magnet seperti yang disampaikan Bu Sari tadi. Nah, dalam kegiatan dalam materi magnet ini itu sangat penting sekali kita pelajari. Mungkin ada yang bisa menyampaikan hal-hal berkaitan di kehidupan sehari-hari yang menggunakan magnet itu apa-apa, sehingga kita kok penting untuk mempelajarinya. Mungkin ada yang bisa menyebutkan apa benda-benda yang menggunakan magnet. Kipas angin. Oh ya, di kipas angin di bagian mesinnya itu ya. Terus apa lagi? Yang menggunakan magnet selain kipas angin. Terima kasih tadi Mas Saif yang menyebutkan. Selain kipas angin apa? Dinamo. Ada kulkas, ada bagian dinamo, ya banyak sekali ya. Sehingga ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada benda-benda yang menggunakan magnet. Kalau kita manfaatkan untuk kebaikan akan sangat berguna sekali. Kalau kita mulai dari sekarang mempelajarinya, semoga kelak kalau kita sudah besar menjadi ahli. Kalau kita ahli, bisa menggunakan alat-alat tersebut dengan baik, gitu ya. Kalau orang-orang yang tidak ahli, tidak terampil, apa-apa minta bantuan. Tuh, maka dari itu, manfaatkanlah kesempatan kita yang masih kecil ini, yang masih anak-anak SD, untuk belajar memperbanyak keterampilan. Oke, itu. Nah, seperti apa sih penjelasan magnet yang secara luas? Apa sih sifat-sifat bentuknya magnet seperti apa dan pemanfaatannya selain untuk kulkas, untuk dinamo, untuk kipas angin seperti apa? Nanti bisa dilihat video penjelasan dari Pak Arifin. Namun sebelum Pak Arifin jelaskan melalui video, silahkan disiapkan buku tulis dan juga alat tulisnya. Termasuk misalnya tip X untuk menghapus atau kalau pakai pensil ya penghapus. Disiapkan buku tulisnya. Silahkan. Pak Arifin kasih waktu 10 detik untuk menyiapkan. Yuk, 10. 9. Disiapkan buku tulisnya dan alat tulis. Ada pensil ataupun pulpen dan juga tip X kalau nanti ada kesalahan-kesalahan. Oke, sudah ya. Kalau begitu coba Pak Arifin share video kali ini. Nah, apakah sudah muncul warna putih? Sudah. Oke. Coba perhatikan nanti hal-hal yang penting silakan ditulis. Hal-hal yang penting silakan ditulis. Terus kalau ada hal-hal yang tidak paham, silakan bisa ditanyakan. Siap anak-anak? Siap. Sebelum Pak Arifin tampilkan di video ini, semuanya harus memperhatikan dengan baik. Karena nanti di tengah-tengah penjelasan akan ada kuis. Nah, kuisnya akan Pak Arifin tanyakan dan kalian menjawab melalui kolom chat di bagian Zoom ini. Nah, nanti akan kita lihat siapa yang bisa menjawab.
Oke, jadi semuanya wajib mengerjakan kuis. Untuk itu video ini dicermati dengan baik. Mbak, tipeku mana? Tipeku mana cepat? Waduh. Ya ambilin. Cepetin toh. Cepat. Kilo zoom kilo. Maaf ya, siapa ya yang menyuruh-nyuruh orang tuanya nggak sopan itu? Ayo. Pak. Kita tidak boleh. Oke, kita sebagai seorang anak tidak boleh menyuruh-nyuruh orang tua dengan cara yang nggak sopan ya. Yang harus lembut, yang baik. Gitu ya. Oke, jangan diulang dan yang lainnya jangan mencontoh. Coba perhatikan penjelasan berikut. Cermati dengan baik, nanti ada kuis, semua wajib menjawab. Pak Arifin lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Oke, yang pertama ini penjelasan videonya. Mengenal magnet. Apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan mempelajari mengenai sejarah magnet, pengertian magnet, bentuk-bentuk magnet, sifat-sifat magnet, kegunaan magnet, cara membuat magnet, dan jenis benda yang dapat ditarik oleh magnet. Jangan lupa menerapkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. 1. Sejarah magnet. Tahukah kamu istilah magnet, kemagnetan, dan magnetik berasal dari nama suatu wilayah di Yunani kuno. Pada tahun 600-an sebelum Masehi, bangsa Yunani menemukan suatu benda seperti batu di alam, yang mana benda tersebut dapat menarik besi. Benda tersebut ditemukan di wilayah yang bernama Magnesia. Sesuai dengan tempat ditemukannya, yaitu Magnesia, benda tersebut kemudian diberi nama magnetit. Sekarang kita mengenalnya sebagai magnet. Oke, anak-anak, ini adalah sejarah dari magnet. Jadi magnet itu berasal dari negara mana? Dari negara mana? Coba disebut. Yunani. Yunani. Nah, jadi orang Yunani, tepatnya di daerah Magnesia, itu menemukan benda atau batu yang bisa menarik benda yang dari besi atau menarik benda besi, logam kayak gitu. Akhirnya orang-orang sampai sekarang menyebutnya magnet, gitu ya sejarahnya. Kok disebut magnet itu karena benda pertama kali ditemukan seseorang itu di daerah Magnesia, negara Yunani saat itu, wilayahnya Yunani kuno. Tuh. Yang mau menulis silakan, yang kalau menulis tidak usah, kalau merasa penting silakan bisa ditulis ya, tidak perlu Pak Arifin suruh. Tuh ya. Oke. Kedua, pengertian magnet. Apa itu magnet? Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Nah, ini bisa ditulis, silakan ditulis. Pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus.
Oke, sudah ya. Intinya mampu menarik benda lain di sekitarnya, gitu ya. 3. Bentuk-bentuk magnet. Bentuk-bentuk magnet. Di antaranya magnet batang, magnet U atau berbentuk huruf U, magnet ladam atau magnet tapal kuda, magnet silinder, magnet bola, magnet cincin, dan magnet jarum. Oke, ini anak-anak beberapa macam magnet bentuknya ya. Ada magnet batang, magnet U, magnet ladam, magnet silinder, terus magnet bola, magnet cincin, dan magnet jarum. Cara wujudnya, bentuknya kan kalian juga sudah bisa mendeteksi ya, sudah bisa menilai itu magnet apa. Kemudian perbedaan antara magnet U dengan magnet ladam, itu kalau magnet U, ujung-ujungnya kelihatan nggak kursornya dari Pak Arifin? Kelihatan. Nah, kalau U itu lurus ya, lurus. Ada lekungan itu di bagian ini belakangnya. Tapi kalau yang ladam itu menyerupai kayak bagian tapak kuda. Di bagian kaki kuda itu, kemudian ujung-ujungnya ini yang ada kursor Pak Arifin itu lebih mendekat. Ya, mendekat. Bedanya itu. Kalau mau ditulis silahkan ditulis jenis-jenisnya. Tidak perlu digambar. Kalau digambar cukup kalian lihat aja, nanti tidak kelamaan. Misalnya magnet batang, magnet U, magnet ladam, magnet silinder, magnet bola, cincin, dan jarum. Bisa ditulis nama-namanya aja. Oke, udah ya. Setiap magnet memiliki dua daerah yang gaya magnetnya paling kuat, yang disebut kutub magnet. Terdapat dua kutub magnet, yaitu kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Kutub magnet juga sering bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet, singkatan dari North, yang berarti utara. Sedangkan S adalah kutub selatan, singkatan dari South, yang berarti selatan. Kutub-kutub magnet selalu berpasangan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Pak Arifin jelaskan, kutub magnet itu memiliki daerah yang paling kuat. Memiliki daerah yang paling kuat yaitu di bagian kutub, ya, di bagian kutub. Oke. Kemudian kutub pada magnet itu ada dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya. Daerah yang paling kuat pada magnet disebut atau di daerah kutub. Kemudian kalau kutub pada magnet itu ada dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Intinya itu, daerah yang paling kuat pada magnet itu terletak di bagian kutubnya. Dan kutub pada magnet itu ada dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kalau di bahasa Inggris itu utara itu north, bahasa Inggrisnya selatan itu south. Jadi kadang ada magnet yang ada tulisan N dan S. N itu sebagai utara, S itu sebagai selatan.
Oke. Sifat magnet. Sifat-sifat magnet yang pertama adalah magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet, meski berada dalam jangkauannya. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis, dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda non-magnetis. Perhatikan tabel berikut ini. Di sebelah kanan adalah benda non-magnetis atau yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Di sebelah kiri adalah benda magnetis atau yang dapat ditarik oleh magnet. Oke. Pak Arifin pertegas lagi, benda magnetis itu sama dengan benda magnetik. Nah, akhiran S dan akhiran K itu sama. Oke, anak-anak. Begitupun benda non-magnetis. Benda non-magnetis itu sama dengan benda non-magnetik. Akhiran S dengan K itu sama. Benda magnetis tadi apa artinya? Benda yang apa? Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet itu namanya benda magnetis. Benar sekali Mbak Fidela. Kalau benda non-magnetik berarti kebalikannya, yaitu gimana? Benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Ya, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, berikut contohnya. Kita akan sama-sama melihat benda apa saja yang termasuk sesuai dengan tabelnya. Untuk yang pertama, benda magnetis di antaranya pisau, paperclip atau kertas, paku besi, sendok, kunci pas, gunting, dan kunci. Untuk benda non-magnetisnya diantaranya pensil, spidol, mangkok, kaos, batu bata, topi, kursi, karet gelang, dan daun. Kalau kita cermati, benda magnetik itu yang berasal dari benda logam. Ada besi, baja, kayak gitu ya. Sedangkan benda non-magnetik itu benda yang asalnya itu bukan dari logam, dari besi. Contohnya dari kayu, daun-daunan, dari kaca, karet itu nggak bisa ditarik oleh magnet. Itu ya. Pak, berarti kalau aluminium itu non magnetis, Pak. Iya. Itu juga udah. Kita lanjutkan ya. Sifat magnet yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Jadi, ketika ada magnet yang didekatkan dengan benda, dan bendanya itu adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet, namun ketika dihalangi oleh suatu penghalang, gayanya masih tetap ada. Jadi ini membuktikan bahwa gaya magnet dapat menembus benda. Oke, bisa ditulis. Sifat magnet itu gaya magnet dapat menembus benda. Contohnya dalam video ini. Yang bagian atas, yang bagian merah ini adalah magnet. Terus yang bawahnya itu adalah penjepit kertas berasal dari besi. Ini ditali sehingga tidak menempel. Tertarik ke bawah sehingga tidak menempel. Ternyata dikasih kertas, ternyata kalau dikasih kertas, di atasnya penjepit kertas, dan juga di bawahnya magnet itu tetap bisa tertarik besinya itu. Jadi menandakan bahwa magnet itu gaya magnetnya itu dapat menembus benda. Mungkin pernah ada yang main-main magnet ditempel di bawah meja atau kertas, terus di atasnya ada besinya, terus ditarik-tarik, nanti besinya juga akan ikut bergerak. Nah, itu salah satu contoh dari gaya magnet dapat menembus benda. Bisa ditulis, nanti bisa jadi Pak Arifin kasih kuisnya tentang ini. Itu ya. Sifat magnet yang ketiga adalah magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan.
Jika kalian memiliki satu magnet batang dan magnet batang tersebut dibagi menjadi dua, maka kutubnya tetap ada kutub utara dan kutub selatan. Perhatikan video di sebelah kanan kalian. Jadi, jika sebuah magnet kita berikan tali atau magnet tersebut digantung, kemudian diputar, maka kedua ujungnya akan selalu berakhir dengan berhadap ke arah utara dan selatan. Oleh karena itu, masing-masing dari kedua ujung tersebut diberi nama kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Perhatikan videonya, di sana ada dua buah magnet yang saling tarik-menarik satu sama lainnya. Bahkan kekuatannya itu menembus benda di antara kedua magnet tersebut. Lalu di video yang kedua, tampak ada dua magnet yang kutub magnetnya itu sama atau sejenis. Namun ketika didekatkan terjadi saling tolak-menolak. Nah, jika salah satunya diubah, misalkan kutubnya diganti, sehingga kutubnya berbeda, ketika didekatkan maka terjadi saling tarik-menarik. Oke, ini bisa ditulis sifat magnet yang berikutnya. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Jadi kalau sejenis itu maksudnya kutub utara dengan kutub utara itu kan sama-sama sejenis. Kalau didekatkan maka akan tolak menolak. Tapi kalau tidak sejenis itu contohnya adalah kutub utara dan kutub selatan, kan berbeda. Maka akan tarik menarik. Gitu ya. Jadi kalau yang tolak menolak itu yang kutubnya yang bagaimana, anak-anak? Ada yang bisa menjelaskan? Tolak menolak jika kutub yang sejenis didekatkan. Ya, kalau tolak menolak itu apabila kutub yang didekatkan adalah kutub yang sejenis. Nah, kalau yang tarik menarik yang bagaimana? Coba dijelaskan anak-anak. Apabila dua kutub yang didekatkan. Soalnya katanya Ya. nanti bilangnya kalau kalah marah, Mas. Ya enggak lah. Jadi, oke, kenapa Mas Yama? Kita lanjutkan ya. Jadi kalau yang tarik menarik itu adalah apabila dua kutub yang tidak sejenis ya. Yang tidak sejenis didekatkan maka akan tarik menarik. Kalau sejenis tolak menolak, kalau tidak sejenis tarik menarik. Oke. Pak Arifin lanjutkan ya. Berarti video pertama menunjukkan magnet dengan kutub yang berbeda sehingga ada saling tarik menarik. Nah, ini sesuai dengan sifat magnet yang keempat. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik menarik. Sifat magnet yang kelima adalah medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Untuk lebih jelasnya, simak video di sebelah kanan. Medan magnet dapat menggambarkan bagaimana gaya yang tidak terlihat di sekitar magnet. Garis akan semakin rapat pada wilayah di mana medan magnetnya semakin besar. Artinya, semakin dekat dengan magnet, maka semakin rapat juga garis-garis medan magnetnya. Nah, garis ini dapat digambarkan secara nyata dengan cara menyebarkan bubuk pasir besi di sekitar magnet. Oke, anak-anak. Jadi ini ya, sifat yang berikutnya adalah medan magnet akan membentuk gaya magnet. Jadi nanti kalau ada soal gambarlah gaya magnet, kalian bisa menggambar posisi magnetnya itu seperti ini.
Di bagian kursor Pak Arifin itu ada magnet, terus di sini juga ada magnet, terus garisnya itu melengkung-melengkung seperti ini. Melengkung ke sini. Seperti itu, terus yang di bagian bawah juga melengkung. Nah, di area magnet, yang mendekati magnet itu yang paling tebal atau paling kuat gayanya seperti ini. Ini yang paling tebal ya. Yang bagian pinggir-pinggirnya kan ada cuman arsiran-arsiran dikit-dikit membentuk pola melengkung-melengkung seperti ini. Inilah bentuk gaya magnet. Kalau ada soal bisa dipilih gambarnya yang seperti itu. Gas akan menghasilkan karakteristik yang sama seperti pada garis-garis medan magnet. Kalian bisa mencobanya loh di rumah. Sifat magnet ke-6. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Nah, di sana ada video magnet yang dibakar, sehingga sifat kemagnetannya melemah atau bahkan hilang. Oke, anak-anak. Sifat magnet yang berikutnya ini, silakan bisa ditulis. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Jadi kalau kalian memiliki magnet, terus kalian sering jatuh-jatuhkan, terus dibakar, itu lama-kelamaan bisa jadi tidak akan memiliki gaya magnet lagi. Atau tidak memiliki sifat kemagnetan lagi. Tidak bisa menarik benda-benda dari besi atau logam. Bisa ditulis, sifat kemagnetan dapat melemah bahkan hilang karena hal tertentu seperti jatuh, terbakar, dan lain sebagainya. Oke ya. Sehingga sifat kemagnetannya melemah atau bahkan hilang. Yang kelima, kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah eskavator magnet, di mana eskavator magnet ini memudahkan mengangkat benda-benda berat yang dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya, tempat pisau magnet untuk menempelkan pisau-pisau agar lebih teratur penyusunannya. Selanjutnya adalah pintu kulkas mengandung magnet agar lebih mudah tertutup rapat sehingga suhu dalam kulkas tetap stabil atau dingin. Selanjutnya, penutup tempat pensil memiliki magnet untuk menutup atau merekat di kotak pensil agar barang di dalam kotak pensil tetap aman. Nah, lanjutkan. Selanjutnya adalah magnet jarum terdapat di dalam kompas. Kegunaan kompas adalah untuk memudahkan dalam menentukan arah. Oke. Ini adalah kompas ya, gambar kompas. Kompas ini digunakan untuk menentukan arah. Misalnya ada orang yang bepergian ke luar kota, luar negara, luar negeri maksudnya. Terus nggak tahu arah bisa menggunakan kompas. Utara itu mana, selatan mana. Kemudian yang digunakan pada kompas tersebut menggunakan magnet. Apa ini namanya? Jarum. Magnet apa? Jarum. Bentuknya magnet apa? Jarum. Ya, benar sekali. Bukan magnet U ya. Bukan magnet U. Nanti kalau magnet U nggak bisa mengarahkan. Lalu, kartu ATM dan kartu kredit memiliki jalur bermagnet pada sisi-sisinya yang mengandung informasi yang dibutuhkan untuk memudahkan transaksi keuangan. Kemudian, ujung obeng dibuat bermagnet agar skrup menempel sehingga mudah memasangkannya.
Begitu juga dengan gunting. Ujung gunting terbuat dari magnet atau mengandung magnet untuk memudahkan mengambil jarum jahit. Jadi, jika ada sekrup atau jarum yang jatuh, kita bisa mudah mengambilnya dengan cara mendekatkan ujung obeng atau ujung gunting di sekitar sekrup atau jarum yang jatuh. Kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari lainnya yaitu alat penyapu ranjau paku. Di sini alatnya terbuat dari magnet untuk membersihkan jalanan dari ranjau paku. Selanjutnya, bel listrik. Magnet dalam bel listrik dimanfaatkan untuk menggerakkan pemukul lonceng sehingga menimbulkan suara. Nah, ini adalah kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian bisa menyebutkan kegunaan magnet lainnya? Semoga kalian bisa ya. Yang keenam, cara membuat magnet. Oke, anak-anak. Sebelum Pak Arifin jelaskan mengenai cara membuat magnet, biar tidak terlalu banyak materi yang hilang, coba kalian bisa mengikuti kuis dari Pak Arifin. Pak Arifin sebutkan pertanyaannya, kemudian kalian jawab melalui kolom chat. Nah, di kolom chat kalian menuliskan jawabannya, tapi dikirim ke Pak Arifin, bukan ke everyone. Yang to itu loh, atau send to. Send TO tulisannya atau TO itu dikirimnya bukan ke everyone tapi ke Arifin Ilyas. Oke? Sudah paham belum caranya? Ya. Kalau sudah, ya kalian menulis chat tapi yang bagian to, TO atau send to itu dikirimnya ke Pak Arifin Ilyas. Ada anak panah toh, itu ada anak panah. Bisa diklik anak panahnya, terus dipilih Arifin Ilyas gitu. Ya, kayak Nuha. DM lah, DM ya. Pertanyaannya, nah ada yang Atma Divates. Sekarang cukup langsung jawaban ya. Pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama ini semua wajib jawab ya. Yang jawabannya benar pertama hebat itu. Pertanyaannya, di daerah manakah magnet pertama kali ditemukan manusia? Sejarah magnet tadi mana? Ya, ini Mas Ilham benar. Oke. Mas Alvin kurang pas. Mas Saif benar. Nah, rata-rata menjawabnya negaranya. Yang daerah wilayah kecilnya namanya apa? Yaitu magnesia. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya. Siapakah yang pertama ini? Coba kita cek. Pertanyaan berikutnya. Jika kutub utara dan kutub selatan pada magnet didekatkan, maka apa yang akan terjadi? Ya, ini ada siapa ini? Prof. Enggak ada namanya ya? Videla. Terus sebelumnya Videla tadi ada seseorang, tapi enggak ada namanya ini. Tarik menarik, benar semuanya. Tarik menarik atau menempel juga benar. Oke. Terus pertanyaan ketiga. Sifat magnet itu dapat menghilang. Sifat kemagnetan itu dapat menghilang. Ya. Apa penyebab sifat magnet menghilang? Nah, ada
Mas Ilham. Nah, yang paling cepat dan benar Mas Ilham. Terus Mbak Iza, Mbak Fidila. Benar. Terus ada Mas Alvin. Benar semua. Mbak Nuha, Naura, Mutia, Saif. Terus Nindya. Yang lainnya juga masih banyak. Oke, benar semua. Ini buat merefresh otak kita, pikiran kita. Sekarang kita lanjutkan materinya. Siapkan buku tulisnya lagi ya. Cara membuat magnet. Diperhatikan nanti kuis lagi. Jika kita memiliki sebatang besi atau sebatang baja, maka benda tersebut tidak dapat menarik jarum atau benda-benda kecil yang terbuat dari logam. Hal tersebut terjadi karena besi dan baja tersebut belum memiliki sifat kemagnetan, di mana salah satu ciri-ciri magnet adalah bisa menarik benda logam yang berada di dekatnya. Salah satu cara merubah besi atau baja menjadi memiliki sifat kemagnetan adalah dengan cara membuat magnet dengan cara menggosok, elektromagnetik, dan induksi magnet. Berikut cara yang dapat kamu lakukan untuk merubah besi menjadi magnet. Yang pertama dengan cara menggosok. Perhatikan video di sebelah kiri kalian. Alat dan bahan yang diperlukan adalah satu buah magnet batang, satu buah paku besi, dan beberapa buah klip kertas. Nah, sebelum digosokkan, pakunya tidak memiliki sifat kemagnetan. Tapi setelah kita gosokkan ujung magnet ke paku dengan gerakan satu arah dan dilakukan berulang-ulang selama beberapa menit, maka ketika paku didekatkan pada klip kertas, paku tersebut dapat menarik klip kertas. Karena paku besi tersebut sudah memiliki sifat kemagnetan. Oke, anak-anak, cara membuat magnet yang pertama itu dengan cara menggosok. Oke, cara yang pertama adalah menggosok. Caranya ini, gosokkan ujung magnet ke paku dengan gerakan satu arah. Silakan bisa ditulis. Yang ditulis cukup cara membuat magnet. Bawahnya satu, menggosok sama dengan gosokkan ujung magnet ke paku dengan gerakan satu arah. Ini yang langkah kerja nomor satu aja. Kalian cukup menulis ini aja. Karena intinya di situ. Itu ya. Cara membuat magnet. Bawahnya satu. Terus menggosok. Terus sama dengan gosokkan. Yang Pak Arifin gerakan pakai kursor ini. Gosokkan ujung magnet ke paku dengan gerakan satu arah. Harus satu arah ya. Tidak boleh bolak-balik. Hanya satu arah. Kayak yang ada di video tadi. Oke, sudah ya anak-anak. Pak Arif lanjutkan. Batang besi yang digosok dengan magnet selama beberapa saat akan berubah menjadi magnet. Semakin lama kamu menggosok besi tersebut dengan magnet, maka sifat kemagnetan pada besi tersebut akan bertahan semakin lama. Dibandingkan baja, benda yang terbuat dari besi dapat dengan mudah berubah menjadi magnet. Besi dan baja yang digosok dengan magnet bisa mempunyai sifat kemagnetan. Besi dan baja merupakan bahan yang tersusun dari atom-atom dengan arah dan susunan yang tidak teratur. Ketika besi atau baja digosok menggunakan magnet tetap dalam satu arah, menyebabkan arah dan susunan magnet pada benda tersebut menjadi teratur. Sehingga ketika arah magnet elementer pada besi dan baja menjadi seragam, maka bahan tersebut dapat memiliki sifat kemagnetan.
Alat dan bahannya adalah satu buah batu baterai, satu buah paku besi, kabel kumparan atau kawat besi, jangan lupa tang, lalu klip kertas dan juga paku kecil. Oke, jadi langkah kerjanya adalah kita luruskan dahulu lilitan kabel kumparan atau kawat besinya. Setelah itu ambil paku besi dan mulai lilitkan kabel kumparan atau kawat besi pada paku tersebut. Dimulai dari bagian bawah, lalu dililitkan hingga lilitannya itu menyentuh ke permukaan paku. Nah, untuk lilitannya terus dilakukan hingga mencapai bagian atas. Semakin banyak kabel kumparan yang dililitkan, maka nanti hasilnya pun semakin besar dalam elektromagnetiknya. Nah, kita lilitkan sampai bagian atas. Nanti ketika dililitkan, jika ada kelebihan dari kawat besinya, maka kalian bisa mengambil tang, lalu potong bagian kawat yang berlebih tersebut hingga panjang kawat di kedua sisinya itu sama panjang. Nah, kenapa harus sama panjang? Agar nanti ketika dimasukkan batu baterainya itu lebih mudah. Nah, setelah itu ambil batu baterainya, lalu tempelkan kedua kabel kumparan atau kawat besi pada kedua sisi ujung batu baterai. Lalu letakkan ujung paku pada benda yang berbahan besi, misalkan kertas atau paku kecil dan sebagainya. Nah, paku kini dapat menarik benda-benda tersebut setelah diberikan elektromagnetik. Kenapa? Karena kini paku tersebut memiliki sifat magnet, yaitu dapat menarik benda. Oke anak-anak, untuk cara membuat magnet yang kedua yaitu dengan cara elektromagnetik. Bisa kalian tulis judul di bagian atas itu, elektromagnetik. Ya, kalau tadi yang pertama adalah menggosok, kalau yang kedua adalah elektromagnetik. Kalau elektromagnetik ini intinya ya. Itu baterainya itu berapa? Baterainya kenapa? Baterai hidup apa enggak? Baterainya hidup. Itu baterainya ada isi listriknya. Kalau nggak ada isi listriknya nanti nggak bisa untuk menarik paku-paku. Nggak bisa bedain, Pak. Oh ya, itu ya. Walaupun baterainya ada listriknya, tapi karena itu tegangannya kecil sehingga di bagian jari-jari pada yang video tadi tidak tersetrum. Ya, beda dengan setrum yang ada di rumah kita. Kalau di rumah kita kan besar tegangannya. Kalau itu kan baterainya cuma kecil. Itu ya. Jadi intinya pada bagian elektromagnetik ini adalah membuat magnet dari aliran listrik. Ya, dari aliran listrik. Intinya gitu. Jadi bisa kalian tulis cara yang kedua tadi adalah elektromagnetik sama dengan membuat magnet dari aliran listrik. Nah, rangkaiannya itu ada kabel, ada tembaga, terus ada paku kayak gitu. Ada baterainya. Itu ya. Elektromagnetik termasuk jenis magnet sementara. Hal ini karena ketika arus listrik diputus, maka sifat kemagnetan bahan akan hilang dalam hitungan detik, sehingga menyebabkan jarum-jarum yang semula menempel pada paku akan jatuh atau lepas. Kita bisa meningkatkan kekuatan elektromagnetik dengan menambah jumlah baterai dan menambah jumlah lilitan pada paku besi. Induksi magnet. Alat dan bahannya satu buah statif atau tiang pencapit, lalu satu buah magnet batang, dua buah paku besi besar sebagai pengganti batang besi, dan beberapa buah klip kertas atau paku kecil. Maka kerjanya susun alat dan bahan seperti pada gambar. Di sana terlihat bahwa magnet diletakkan di bagian atas, lalu di bagian keduanya sejajar dengan magnet adalah bahan yang berbentuk besi atau baja. Di sini yang
digunakan adalah paku besi. Setelah itu, setelah diletakkan sejajar dan dekat dengan magnet, maka paku tersebut kini memiliki sifat magnet. Pembuktiannya adalah kalian cari benda yang berbentuk berbahan logam yang dapat ditarik magnet, misalnya klip kertas atau paku kecil. Setelah didekatkan ujung paku pada benda yang berbahan besi tersebut, paku kini dapat menarik benda-benda tersebut. Cara membuat magnet dengan mendekatkan sebatang baja atau besi dengan sebuah magnet disebut dengan induksi magnet. Oke, anak-anak, cara yang ketiga atau cara yang terakhir adalah induksi magnet. Cara untuk membuat magnet yang ketiga adalah induksi magnet. Caranya adalah itu tadi seperti video yang sudah ditampilkan, yaitu mendekatkan bahan atau benda yang berasal dari logam ke magnet, sehingga nanti akan meneruskan sifat kemagnetannya. Itu ya. Kayak yang ada di gambar yang ada kursornya Pak Arifin ini. Kelihatan ya, di atas itu ada magnet. Terus di bawahnya itu ada besi, benda yang dari logam. Nah, ini kan didekatkan dengan magnet. Kemudian di bawahnya besi atau baja ini bisa menarik benda dari logam lainnya yang kecil-kecil. Nah, ini namanya induksi magnet. Itu. Kita lanjutkan. Pada percobaan tersebut, ketika magnet dijauhkan dari batang besi, maka besi akan kehilangan sifat kemagnetannya. Sedangkan jika kamu mengganti batang besi tersebut dengan batang baja, maka akan didapati bahwa batang baja masih bisa menarik jarum meskipun magnet telah dijauhkan dari batang baja. Yang ketujuh, jenis benda yang dapat ditarik magnet. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contoh benda yang bersifat ferromagnetik adalah besi, kobalt, dan baja. Paramagnetik merupakan benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contoh benda yang bersifat paramagnetik adalah platina, seng, tembaga, dan aluminium. Diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet. Contoh benda yang bersifat diamagnetik adalah kayu, batu, dan kaca. Oke, anak-anak, ini materi terakhir. Silakan bisa ditulis. Berdasarkan jenisnya, benda itu dibedakan menjadi 3 berdasarkan jenis benda yang dapat ditarik magnet maksudnya. Itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah ferromagnetik, yang sangat kuat kalau ditarik magnet. Contohnya ada besi, kobalt, atau baja. Nah, kobalt itu juga bahan dari alam yang aluminium ya, atau perak putih gitu ya. Kemudian kalau paramagnetik itu benda yang lemah kalau ditarik magnet, seperti aluminium, tembaga, seng, platina itu. Kalau diamagnetik itu yang tidak dapat ditarik sama sekali, atau non magnetis juga sama. Silakan bisa ditulis. Oke, sudah ya anak-anak? Kalau sudah, coba 2 pertanyaan lagi.
Atau 3 pertanyaan lagi, nanti baru kita membahas soal BDR. Pertanyaan kuis ya, silakan dijawab melalui DM ke Pak Arifin. Kayak tadi. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 cara membuat magnet. Sebutkan aja, namanya apa? Silakan. Nah, ada Nuha yang paling cepat. Naura kok Nuha. Naura. Terus Iza. Kunsha. Atma Deva. Fidela. Ya, benar semua ini. Ayo yang lainnya. Nindya juga. Terus siapa ini? Nah, sudah cukup banyak. Tapi belum semuanya sepertinya. Terus pertanyaan berikutnya. Cara membuat magnet yang menggunakan aliran listrik disebut apa? Nah, ada Ilham. Terus siapa ini? Banyak banget. Winsha. Terus Saif. Iza. Terus siapa ini? Ya, banyak. Dan semua benar, yaitu elektromagnetik. Oke. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Benda yang sangat kuat ditarik magnet disebut apa? Sesuai jenisnya tadi. Nah, ada Naura, cepet banget. Salsa. Kok salsa bukan logam, Mbak? Salsa. Bukan yang itu. Sesuai jenisnya yang tadi loh. Iza benar. Terus siapa ini? Saika ya? Oh iya, Saika. Jawabannya bukan logam ya. Menurut jenisnya, benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet itu disebut apa? Bukan nikel, baja, besi, kobalt ya Mbak Nindya. Bukan itu. Bukan yang itu. Tapi jenisnya, nama jenisnya tadi apa? Ada diamagnetik, ada lain sebagainya tadi. Benar, hampir benar semua. Yaitu jawabannya adalah ferromagnetik ya. Tuh. Ada paramagnetik. Siapa ini? Najira, bukan paramagnetik. Paramagnetik itu lemah ya. Mbak Najira diganti ya. Oke, itu pembelajaran dari Pak Arifin mengenai magnet. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita membahas soal BDR? Kalau tidak ada, mari kita membahas soal BDR. Siapkan buku tulisnya juga ya tadi, terus alat tulis. Jawabannya ditulis di kertas, nanti dikirimkan ke Pak Arifin dan Bu Sari. Kalau yang Haromain Pak Arifin, yang Akso Bu Sari. Kalau tidak mengirimkan, walaupun hari ini mengikuti Zoom dan benar semua, tetap belum mendapatkan nilai. Oke. Nanti coba dijawab bersama-sama. Kalau enggak Pak Arifin tunjuk yang menjawab. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa gitu. Oke. Yang pertama, sudah kelihatan belum soalnya? Sudah ya. Soal BDR IPA 16 November 2021. Kerjakan soal di bawah ini. Kita tadi sudah membaca bismillah ya, jadi sudah cukup. Soal nomor 1. Berikut ini yang bukan termasuk macam-macam magnet adalah Pak Arifin tunjuk. Coba Mbak Saika. Jawabannya apa Mbak Saika? D.
D. Isolator ya. Benar. Isolator itu adalah benda yang tidak bisa menghantarkan atau sulit menghantarkan panas maupun listrik. Sulit. Nah, silakan bisa ditulis jawabannya. Yeah. Oke, yang nomor 2. Setiap magnet mempunyai 2 bagian yang sangat kuat gaya magnetnya. Tadi sudah dijelaskan. Bagian tersebut dinamakan apa? Kutub Pak Arifin magnet. tanya. Mbak Videla. Kutub magnet. Kutub magnet ya, benar. Betul kan? Benar, sip. Ya, bukan pusat magnet, bukan arus magnet, bukan magnetik ya. Tapi kutub magnet. Yang nomor 3. Jika magnet pada kutub yang sama didekatkan, maka akan apa? Pertanyaannya Pak Arifin tujukan kepada Mas Syamil. Apa Mas Syamil? Ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, coba bebas. Siapa yang mau jawab? D. Kalau sama didekatkan, Tolak maka menolak. akan tolak menolak. Ya, B. Tolak menolak. Ya. Kalau sama ya, ini karena sama jenisnya. Yang berikutnya. Magnet jarum digunakan pada benda titik-titik. Coba dijawab sama Mas Ilham. Kompas kan? A. Kompas. Ya, benar. Kompas. Jadi kalau Pak Arifin nulis jawaban benar kayak gini, kalian bisa langsung menuliskan jawabannya ya. Nomor 1 apa tadi dan seterusnya. Nomor 2 apa, nomor 3 apa, langsung ditulis jawabannya. Yang nomor 5. Contoh benda yang dapat ditarik magnet apa ini? A, B, C, D. Pak Arifin tanya sama Nayira. D. D. Bebek atau duren? D. D, duren. D. Ya. D kan? Jawabannya adalah duren. D. Yaitu peniti, gunting, dan paku. Karena semua terbuat dari ya logam ya, besi. Nomor 6. Berikut yang merupakan benda Kaleng susu. magnetis adalah apa? Pak Arifin tanya sama yang perempuan, Mbak Iza. Mbak Iza. Kaleng susu, Pak. Kaleng susu. Nah, sip. Kaleng susu ya. Kalau bola itu kan terbuat dari plastik ya atau karet. Buku juga dari kertas, kayu. Pensil juga ya dari kayu. Yang dari besi adalah kaleng susu. Yang berikutnya. Bahan yang dapat ditarik magnet dengan... Ya, boleh dilanjut Mbak. Siapa tadi? A. Ya, yang membaca tadi siapa? Bahan yang dapat ditarik magnet dengan kuat disebut feromagnetik. Ya, kalau paramagnetik tadi apa? Yang apa? Yang lemah di kuat magnet. Ya, Mbak Vidila yang lemah. Kalau non magnetik itu yang tidak dapat ditarik. Diamagnetik tadi yang tidak dapat ditarik juga. Nomor 8. Berikut merupakan benda yang dapat ditarik oleh magnet, yaitu yang mana? Penggaris besi. Penggaris besi. D. Duren. Penggaris besi. Nomor 9. Membuat magnet dari besi dengan cara elektromagnetik adalah dengan cara Menggosok magnet ke besi. D. yang benar apa? Elektromagnetik loh. D. Menempelkan magnet ke besi bergantian. Elektromagnetik itu yang tadi loh.
Mengalirkan arus Ya, yang benar adalah mengalirkan arus listrik. Yang benar mengalirkan arus listrik ya, elektromagnetik itu. C. Cecak. Mengalirkan arus listrik searah kalau elektromagnetik itu. Kalau menggosokkan magnet ke besi itu ya menggosok. Kalau meletakkan magnet di atas besi dalam waktu lama itu induksi magnet. Ingat-ingat itu. Yang nomor 10. Membuat magnet dari besi dengan cara digosok adalah salah satu cara membuat magnet buatan. Caranya dengan menggosok besi ke arah magnet dengan Searah. apa? Searah. arah. Ayam. Searah. Oke. Ada yang kelewatan nggak tadi menulis kunci jawabannya? Nomor 1 dan 2, Pak. Ada, Arif Pak. ulang ya. Nomor 1. Nomor 6 D. apa, Pak? Ya, bentar tak urutkan dari nomor 1. Kalau Pak Arifin A itu ayam, B itu bebek, C itu cecak, D itu duren. Ya. Nomor 1, duren. Nomor 2, bebek. Nomor 3, bebek. Nomor 4, ayam. A ya. Nomor 5, duren. Nomor 6, bebek. Nomor 7, ayam. Nomor 8, duren. Nomor 9, cecak. Nomor 10, ayam. Searah ya. Sudah belum? Sudah. Nah, sekarang kita yang Romawi 2. Soal isian singkat. Oke. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu apa? Coba. Kutub apa? utara dan kutub selatan. Ya, utara dan selatan. Oke, jawabannya adalah utara dan selatan. Kutub pada magnet itu ada utara dan selatan. Walaupun dipotong nanti akan menjadi utara dan selatan lagi. Nomor 2. Benda non-magnetik adalah benda yang apa? Tidak dapat ditarik oleh magnet. Kenapa? Apa? Benda yang apa? Coba diulang. Tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Non-magnetik atau non-magnetis juga sama. Pakai S atau pakai K akhirannya itu sama. Iya. Berikutnya nomor 3, kutub magnet yang tidak sejenis jika didekatkan akan ini tidak sejenis. Tolak menolak. Yang tidak sejenis maka apa? Menarik. Menarik. Tarik menarik. Yang benar adalah tarik menarik karena tidak sejenis. Tidak sejenis ya. Tarik menarik. Ya. Kalau tidak sejenis itu tarik menarik. Kalau sejenis itu tolak menolak. Yang berikutnya, benda yang dapat ditarik magnet dinamakan apa? Benda magnetis. Ya, benda magnetik. Ya, benda magnetik atau magnetis juga sama. Magnetik. Oke. Membuat magnet dengan magnet yang searah pada besi disebut dengan teknik. Nah, dengan teknik apa? Tadi yang Elektromagnetik. Hah? Elektromagnetik. Elektromagnetik. Ya, elektromagnetik.
Oke, sudah selesai pekerjaannya. Nanti tinggal difoto, kirimkan ke Bapak Ibu guru seperti biasanya. Ya, mengalirkan arus listrik tadi ya. Oke. Baik, anak-anak, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai materi Tidak. magnet kali ini? Oh ya, ada yang tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, pada. Kalau tidak ada, baiklah, mari kita lanjutkan. Ini langsung saya tutup atau saya kembalikan ke Bu Sari ya? Mungkin ada Bu Sari ini. Ditutup aja nggak apa-apa. Oke, Tutup, Pak. Tutup, Pak. ya, kalau langsung ditutup, maka sebelum kita tutup, coba ada yang menyimpulkan materi kali ini tentang apa aja? Mungkin Magnet. salah satu bisa menyebutkan kesimpulan kali ini membahas tentang apa? Tentang magnet, Pak. Ya, tentang magnet. Tadi ada apa aja? Ada sejarah magnet. Terus apa lagi? Bentuk-bentuk magnet. Bentuk-bentuk magnet. Terus apa lagi? Sifat magnet. Sifat magnet. Apa lagi? Cara membuat magnet. Cara membuat magnet. Terus? Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ya, benda-benda yang dapat ditarik magnet. Sama jenis benda berdasarkan kemagnetannya. Ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik tadi ya. Ada berbagai macam. Itu sudah cukup lengkap untuk materi kelas 6. Besok tinggal latihan-latihan terus. Dan pelajari terus. Itu kalau perlu baca-baca dan latihan soal dari sumber yang lainnya. Mungkin itu yang dapat Pak Arifin sampaikan. Kurang lebihnya Pak Arifin mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari Pak Arifin dan Bu Sari cukup sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanisan. Iya. San. Idora. Iya, esok. Sok dinowo. Kemis. Iso. Kan ini loh. Oh iya. San. Hah? Apa mau dene lo? Hah? Apaan mau dene? Apaan? Ya wes. Bye. Bye-bye.